Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 15 Juni 2022. Marketnya wait and see ya, kerasa sekali. Marketnya wait and see. Sebenarnya ada apa sih? Apa yang sedang ditunggu para pelaku pasar sehingga kok saat ini kok kondisi IHSG dan juga bursa-bursa lain masih belum mampu untuk naik lebih tinggi lagi ya teman-teman. Apa yang ditunggu para pelaku pasar? Oke, simak terus bahasan dari saya, Surya MS Trade. Oke, baik. Teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Marketnya masih wait and see ya. Ini loh yang ditunggu para pelaku pasar ya. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu kondisi dari IHSG seperti ini. Bahwa hari ini IHSG-nya itu bermain di antara support resist yang sudah terpetakan, yaitu support resist Fibonacci teman-teman. Yaitu resistannya, ya memang dia berhasil menutup gap yang sebelumnya kurang sedikit teman-teman. Hari ini berhasil di kisaran resistan 7080 sampai 7086. Jadi kalau 7080 adalah resistan Fibo 23,6. Kalau 7086 adalah ini close yang sebelumnya itu. Terus supportnya hari ini adalah juga di Fibonacci 6971 ya. Terus closingnya juga doji. Jadi kekuatan buyer seller sama, imbang. Marketnya ini masih butuh konfirmasi besok. Hari ini tanggal 15 teman-teman. Hari ini tanggal 15. Inilah sebenarnya yang sedang ditunggu para pelaku pasar. Apa itu teman-teman yang sedang ditunggu para pelaku pasar saat ini? Yaitu FOMC meeting. Apakah FOMC itu? Ini saya bikin sekilas ya teman-teman. FOMC adalah ini singkatan dari Federal Open Market Committee. Jadi ini adalah rapat atau Dewan Rapat Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat ya. FOMC ini hasil rapatnya menghasilkan kebijakan yang cenderung berdampak global atau ini istilahnya sifatnya high impact news. Kalau para pelaku trading forex itu selalu menunggu FOMC seperti itu. Ini termasuk high impact news atau news yang efeknya dapat menggerakkan market bahkan secara fundamental ya. Jadi FOMC ini merupakan komite yang beranggotakan para pejabat tinggi Bank Sentral Amerika alias Federal Reserve ya atau the Fed. Ini dia menentukan apa aja sih teman-teman? Menentukan berbagai perubahan atas kebijakan moneter di Amerika. Termasuk diantaranya apa? Yaitu suku bunga. Ya, suku bunga kemarin berubah dari 0,5 ke 1 karena inflasi Amerika yang tinggi. Diobati dengan monetary action berupa menaikkan suku bunga dengan harapan ini bisa menarik stimulus moneter yang dulu sudah diberikan ketika pandemi COVID. Atau istilahnya quantitative easing atau kemudahan atau istilahnya apa ya? Ya istilahnya bantuan, kemudahan, stimulus seperti itu. Kemarin yang sudah digelontorkan sekarang ditarik lagi dengan cara menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga ditarik, istilahnya ini tight money ya, tight money, politik ketat uang ya, uang ketat seperti itu. Ini saling berkaitan ya, suku bunga stimulus dulu digelontorkan, nah sekarang udah dirasa nggak perlu, marketnya udah mulai, maksudnya ekonomi udah mulai membaik, orang sudah mampu berusaha seperti itu. Terus inflasi juga udah tinggi karena uang beredar banyak, maka obatnya adalah suku bunganya dinaikkan. Ya, dengan harapan mengurangi stimulus itu. Dengan cara apa? Program pembelian obligasi, salah satunya gitu. Nah, di sini untuk saat ini teman-teman, ini para pelaku pasar ini sepertinya udah pada aware
Jadi di dalam tradingnya ini ternyata masih pada wait and see. Dan untuk The Fed sendiri saat ini menurut pengamatan saya dan juga menurut rilis beberapa bulan ini, di mana kecenderungan adalah menaikkan suku bunga. Ini adalah istilahnya hawkish ya. Istilah yang untuk memahami apa itu FOMC menunjukkan bahwa keputusan MOMC mendukung atau condong pada pengetatan moneter ya. Dengan cara menaikkan suku bunga The Fed. Dan ini sudah dilakukan satu kali kemarin. Nah, ini yang masih pada ditunggu para pelaku pasar ya. Yaitu FOMC meeting. Kapan Pak FOMC meetingnya? Nah, FOMC meetingnya itu teman-teman, coba saya akan berikan catatan di sini ya. FOMC meeting kita bisa cek di sini di The Fed. Adalah kisaran tanggalnya itu masih di kisaran tanggal 14 atau 15. Ini belum ada jelasan ya teman-teman di sini. Juni 14 atau 15. Dalam setahun FOMC itu ada 8 kali. Ini udah ada jadwalnya. Kita coba hitung Januari, Maret, Mei. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, memang dalam setahun FOMC itu ada 8 kali. Ini yang sudah ada teman-teman, yang sudah dirilis kemarin Mei, Juni ini ada ya. Jadi tanggal 14 atau 15. Ini yang sedang ditunggu para pelaku pasar. Kecenderungannya akan seperti apa? Kemungkinan itu adalah seperti yang sudah saya sebut tadi, yaitu tetap hawkish atau kemungkinan menaikkan suku bunga. Tapi naiknya apakah setengah atau 0,75? Karena naik setengah aja kemarin sudah cukup tinggi dan mengagetkan pasar. Tetapi sepertinya juga para pelaku pasar ini kan udah pada siap lah seperti itu. Jadi ya mungkin itu yang membuat marketnya juga berani, tapi ya nggak berani-berani banget, tapi juga nggak takut-takut banget seperti itu. Jadi istilahnya jadi nggak kemana-mana. Ini bisa dilihat dari saham-saham big cap banking yang kemarin sebenarnya mulai untuk memanaskan mesin, tapi juga hari ini juga nggak berani naik, kecuali beberapa big cap banking aja teman-teman. Di sini juga teman-teman saya sampaikan juga tentang kenaikan ini ya, tentang kenaikan, kita lihat di sini tentang kenaikan USD Index DXY. Ini menunjukkan memang dolarnya lagi kuat ya. Memang hari ini sempat turun sih. Kemarin kan tinggi tuh. Terus kemudian ini US bondnya juga kemarin kan tinggi banget, hari ini turun. Kisarannya US bond untuk yang 10 tahun adalah sekitar 3,48 teman-teman. Kalau yang sekitar 2 tahun 3,43. Jadi US bond ini kalau meningkat imbalnya, itu tentu orang kan akan tergiur juga untuk menyimpan dana mereka dari saham dengan cara menjual saham sehingga sahamnya turun dan masuk ke obligasi seperti itu. Itu memang ada kaitan dari 3 hal yang saya sebut tadi ya. Ada kaitan dengan 3 hal yang saya sebut, yaitu suku bunga ya, stimulus moneter, dan juga pembelian obligasi seperti itu. Baik teman-teman, kemudian kita lihat untuk penggerak market hari ini. Penggerak market hari ini adalah, oke kita lihat dulu saham-saham penggerak market hari ini. Ya, ini adalah saham penggerak market hari ini teman-teman. BCA, Big Cap Banking ini sudah mulai campur ya. BCA masih merah, ini BRI, Bank Mandiri ini bagus nih, naik. BNI ini stagnan ya. Kemudian untuk Astra hari ini turun, Telkomnya juga masih turun. Nah teman-teman, ini yang signifikan juga TPIA, BRPT, dan ESA, saham-saham terkait minyak itu kemarin kan turun. Tetapi seperti prinsip saya, saham-saham itu nggak akan turun terus. Pasti akan ada technical rebound ataupun dead cat bond seperti itu, ataupun ya pokoknya rebound lah seperti itu. Dan memang sepertinya hari ini ketiganya, TPIA, BRPT, ESA. Nah, di mana ini yang menentukan pergerakan bursa karena dia di level 7, di angka 7 dari market cap adalah TPIA. Sudah mulai bergerak juga. Ini juga saham tradingan saya teman-teman. Terus kemudian ada dari sektor teknologi yaitu MTK teman-teman, dan juga GoTo ya. GoTo naik. GoTo dan Arto hari ini masih naik ya. Bahkan Arto tadi sempat ke
9450 ya teman-teman. Arto sempat ke 9450. GoTo-nya sendiri itu dia sempat ke 416 ya. Jadi GoTo Arto itu memang barang everyday trading atau barang-barang yang selalu saya pakai trading setiap hari. Istilahnya mesin ATM-nya trader lah seperti itu. Oke, kemudian teman-teman kita bahas berikutnya. Ya, teman-teman berikutnya kita akan lihat sektor regional dulu ya. Kita lihat sektor regional dulu, kondisi regional seperti apa Pak. Seperti itu. Kita refresh dulu. Di sini kita bisa melihat bahwa ini tadi Eropa memang awalnya tadi hijau ya. Ini sepertinya hijaunya menguat. Eropa hijau menguat, ini Amerika masih tadi malam. Udah nggak terlalu dalam seperti itu. Kita refresh dulu. Terus kemudian untuk Asia ini Hang Sengnya udah hijau, Nikkei sih masih merah ya. Terus kemudian kalau kita lihat indeks futuresnya ini juga sudah mulai pada hijau. Nah kita lihat dulu di sini trading view. Kita bisa ngelihat ini adalah tadi malam untuk Dow Jones-nya sudah turunnya udah mulai terbatas setelah losing streak 3 hari. Sudah mulai ada hammer. Ini untuk Nasdaq-nya juga sama ya. Penurunannya udah mulai terbatas. Tapi sekali lagi karena FOMC meeting itu masih sekitar besok ya dini hari. Jadi mesti harus hati-hati teman-teman. Saya sendiri posisinya adalah 50-50. 50% cash, 50% ada barang ya. Kemudian SP500 nih juga, ini masih turun juga. Ini Hang Seng udah hijau ya. Nikkei-nya merah ya. Coba kita tengok tadi Nikkei-nya apakah bener merah. Oh, Nikkei-nya betul merah. Kemudian Eropanya ini ya menghijau, namun belum melewati resistannya kemarin. Satunya juga, ini belum. Ini untuk trading view ini adalah agak delay ya teman-teman. Kemudian untuk harga-harga komoditas ini tadi sekilas saya lihat tuh udah mulai pada turun ya teman-teman. Namun masih pada tinggi-tinggi juga sih. Ini oil ini 117 ya turun-turun sedikit. Natural gas nih dalam nih turunnya nih ya. Batu bara juga masih turun 383-an. Ini goldnya masih kisaran sama 1824 per troy ounce. Dolar per troy ounce. Palm oil masih cenderung turun 5670 juga. Oke teman-teman berikutnya saham-saham sektor-sektor saham apa sih Pak yang hari ini bergerak seperti itu? Kita coba tengok ya teman-teman. Indeks saham yang hari ini bergerak. Karena dari indeks ini kita tahu sektor apa sih yang sedang bergerak. Dari situ kalau pas marketnya ini buka, teman-teman bisa dapat clue tercepat yang lagi bergerak itu apa sih seperti itu. Kita lihat nih per closing ini teman-teman yang naik hanya dari teknologi. Kita turun kecilin dikit nih ada banyak teknologi. Kemudian ini ada basic industry. Yang cukup tinggi ini juga DBX. DBX itu indeks ya, indeks perbankan kalau nggak salah. Ada Infobank juga. Nah ini sih kita skip aja. Terus kemudian yang turun dalam dari Trans Energi dan lain-lain. Oke kita tengok lebih detail aja. Sektor yang hari ini banyak naik ini adalah dari IDX teknologi teman-teman. Teknologi ini kalau kita kupas sahamnya apa? Ternyata ya di MMX, EMTK, Bukatech, GoTo dan saham saya yang sering saya pakai adalah di sini masuk juga EMTK dan GoTo teman-teman ya. EMTK dan GoTo. Kita coba langsung ke bahasan aja. EMTK dan GoTo ya. EMTK dan GoTo. Oke, sebentar dulu. EMTK. Ya, EMTK akhirnya rebound ya. Akhirnya rebound dan sebenarnya dari candle yang kemarin ini EMTK ini sudah menunjukkan tanda-tanda si rebound ya. Hari ini dia ketemu di resistan candle. Resistan candlenya seperti itu. Oke Pak, ini kenaikannya gimana Pak? Ini resistannya. Coba saya teruskan dari kemarin. Ini dia resistannya dia masih di 1950. Oke teman-teman, ini menarik ya. MTK menarik karena turunnya juga udah dalam. Habis MTK tadi adalah GoTo. GoTo ini ya masih naik-naik aja seperti itu. Cuman
memang GoTo ini juga istilahnya barang tradingan, teman-teman. Jadi juga banyak atau sering membuat candle jarum seperti ini. Tapi kalau teman-teman hafal, ini barang enak sekali dipakai untuk trading ya. Kalau di MMX saya coba lihat sih, saya udah jarang banget ini beli di MMX. Di MMX ini posisinya juga sebenarnya naik turun juga. Artinya juga istilahnya tradingan juga ini dengan siklus yang sebenarnya saat ini dia masih dalam pola yang sideways. Tapi sideways-nya dia sepertinya masih bisa dipakai untuk trading ya, seperti itu. Kita coba lihat kenaikan hari ini apakah sudah sampai 50 retracement, dan ternyata kenaikan hari ini dia udah sampai di 50 retracement. Jadi rentang hari ini panjang ya teman-teman, dari 0 sampai 50. Oke, kemudian sektor berikutnya teman-teman itu adalah DBX. DBX itu indeks ya, indeks. Nah ini, ini development board index, bener. Sahamnya apa aja sih? ADES. Tapi ADES saya udah jarang banget trading ya. Ini saya skip aja. Dulu pernah, tapi ini kan semacam tipis pergerakannya seperti itu. Kemudian basic industry, apa aja sih Pak? Basic industry saham-saham yang bergerak. BRMS. Nah teman-teman masih ingat ya, BRMS ini saya punya berapa hari yang lalu punya. Ya sekitar 10-20% dari porto. BRMS karena memang secara pergerakan ya kemarin oke ya. BRMS sama Energi Mega Persada. Jadi BRMS seperti ini ya. Ya saya beli kemarin berdasarkan apa? Berdasarkan bid over sih, karena kemarin lincah sekali. Maksudnya berapa hari yang lalu ya, sekitar harga 220-an. 220-an itu di sini berarti. Pokoknya sekitar 220-an teman-teman. Saya megangnya cukup lama sih. 220-an terus sempat naik ke 230-an. Jadi di sekitar hari ini saya pegang di sini, baru naik terus turun kan. Oke, seperti itu. Kemudian saya pegang juga, tapi saya kemarin udah buang, itu Energi Mega Persada, teman-teman. Nah, terus di sini yang lainnya sih saya skip. Jarang trading juga. Kemudian finance, teman-teman. Indeks finance apa Pak yang bergerak? BBHI. Nah, BBHI tadi memang udah berapa hari turun ya. Jadi seperti ada technical rebound seperti itu. Kemudian BBRI dan Bank Mandiri juga sih. Nanti mungkin sekilas juga kita bisa bahas. Oke, kemudian apalagi SGL itu apa ya? Ini SG Leader. Ini sahamnya apa aja sih? SCMA ya, SCMA saham-saham siaran apa? Stasiun TV ya. Seperti itu. Ini memang bergerak ya, SCMA, MTK. Seperti itu. Akra juga ya, masih BBRI, Unilever. Nah, nanti coba kita bahas di sesi sektoral ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau yang indeks-indeks yang dalam turunnya adalah energi, teman-teman. Energi ini saya lihat tadi didominasi saham-saham batu bara dan mineral. Ini ada ADMR, Adaro. ADMR ini udah berapa hari nih? Apakah dia 2 hari ARB? Kita cek, teman-teman. ADMR ini sudah 4 hari ARB ya. Sementara saya akan cek dulu ya. ADMR Adaro. ADMR Adaro. Ya, ini sih dia disupport dari downtrend price channelnya. Namun sayang ini candlenya masih begitu kuat. Jadi sementara lihat-lihatan aja dulu. Lihat dulu ya seperti itu. Kalau kita cari Fibonya Pak, ini kan barang baru ya. Jadi sebentar ya, saya coba. Ini sudah. Kalau dari sini itu koreksinya dia ini di 61, teman-teman. Nah, ini kan 38 retracement di sini. 61 tuh di sini ya. Sementara target dia memang di kisaran 61 dulu, tapi kok ngeri ya sepertinya. Sepertinya powerful sekali, dan di sini baru ada demand area. Kemudian untuk Adaro sekilas. Nah, Adaro ini masih turun juga, teman-teman. Ini nanti di sektor batubara saya sampaikan bahwa batubara ini
dalam trend base Fibonacci cukup ngeri ternyata teman-teman turunnya. Ternyata turunnya cukup ngeri. Kemudian berikutnya adalah yang turun dalam. Oke, Akra enggak sih, itu enggak. Di sini kan kalau kita urutkan itu kan dari yang terbesar tadi sektor energi. Ini Adaro, ADMR, BSML seperti itu. Kemudian yang turun dalam lagi transportation. Transportation sahamnya apa yang turun? Ada TNCA, Temas, aksi SMDR. SMDR kemarin ada yang nanya, Pak itu dibahas menarik Pak. Ya ini koreksi sih. Ini koreksi dan ini memang ada kelangkaan transportasi ya teman-teman. Kelangkaan apa? Peti kemas seperti itu. Memang menarik, cuman saya udah jarang banget sih trading di SMDR. Dulu sering. Kita coba cari Fibo-nya teman-teman. Oke, teman-teman sebentar, saya cari Fibo-nya. Trend base ya. Coba kita gunain trend base biar lebih akurat. Kalau trend base kita pilih di sini. Ya, di situ berarti Fibo-nya harus ngelewatin. Jadi di sini. Break dari 38 ada target ke sini, ya. Ini adalah juga area demand 61,8 retracement. Area demand juga, ya. Kemudian apa, Pak? Kemudian sektor aja ya. Kita bahas sektor ya, teman-teman sekarang. Nah, untuk sektor-sektor itu, teman-teman, ini dari catatan saya tadi, Big Cap Banking ini yang bergerak Bank Mandiri, ya, melanjutkan kenaikannya dan BRI. Ya, sedang yang lainnya saya pikir masih ketemu resistannya. Bahkan seperti BNI pun juga kenaikan 3 hari lalu ternyata masih belum digas lagi. Baru ketemu di resistan yang pertama. BNI di support, udah mulai mantul tapi ketemu resistan. Kalau yang lain BCA juga masih di support ya, BBTN masih di support, masih belum mantul ya. Bank Danamon masih menuju support, dan kemudian Bank Niaga juga ya. Ada yang bergerak apa tadi? Oh, BJTM sedikit ada upside. Kemudian untuk bank digital saya tetap di Arto ya karena memang ini saham penggerak indeks. Arto dan BBI sih sebenarnya oke ya. Ini juga penggerak indeks. Kalau yang lainnya ini saya rasa nggak ada. Saya rasa nggak ada teman-teman. Yang lainnya ini boleh di skip aja. Nah kemudian untuk Astra ya teman-teman ini pada turun lagi nih. Astra Internasional juga. Astra Internasional kan ada sektor pembiayaan juga, mobil. Dan tentu ini kepengaruh atau orang termasuk yang aware terhadap sektor ini apabila dikaitkan dengan inflasi dan suku bunga. Kemudian auto ini juga masih sama teman-teman ya, ketemu resistan nggak jadi naik. Dan ini untuk United Tractor teman-teman. Memang kemarin United Tractor saya bilang dia cukup sering mantul dari super dari uptrend price channel. Namun ternyata kalau misalkan kita tarik nih teman-teman, ini adalah trend base Fibonacci atau tren ya. Karena dari sini kita bisa menggunakan Fibonacci yang lebih akurat. Jadi saya bikin tren. Kalau saham itu naik, maka garis yang kita bikin adalah garis supportnya ya. Kalau saham itu turun, maka garis trennya adalah resistannya ya. Ingat sekali lagi kalau saham itu naik, maka trennya adalah kita membuat di supportnya. Jebol nggak seperti itu. Itu halnya juga kalau sahamnya naik dan mulai koreksi, kita mencari support kan seperti itu. Jadi kalau ini saham naik, trend base Fibonacci-nya adalah kita bikin tren seperti ini. Dan kalau misalkan dia jebol di sini, dari awal kita narik tren di sini adalah swing low dan swing high di sini. Maka dalam rentang tren ini, swing low-nya udah ketemu, swing high-nya harus di antara tren itu, ketemulah trend base Fibonacci seperti ini. Ini memang belum jebol, tapi kalau misalkan besok jebol, ini cukup valid teman-teman ya. Cukup valid dan ini juga berlaku di batubara juga teman-teman. Nah itu tadi adalah Astra, kemudian untuk sektor konsumer ini masih dalam rentang yang sama, nggak kemana-mana ya.
bergerak tapi ya nggak kemana-mana kecuali Unilever ya. Ini yang masih sideways saja. Tapi apakah teman-teman istilahnya kuat ya nahan barang seperti ini yang nggak gerak-gerak seperti ini? Ya mungkin kalau belinya di bawah sih oke aja. Ya sekilas kita lihat memang nggak kemana-mana ya sektor-sektor ini. Nah ini nggak kemana-mana semuanya. Terus kemudian adalah sektor energi teman-teman. Nah, sektor energi ini juga pada kena resistan lagi, balik arah Elsa Medco. Ini perusahaan gas masih melanjutkan kenaikannya tapi sedikit. Nah, ini saya rasa untuk teman-teman yang ngejar dividen kemarin ya sudah semakin kecil aja ininya ya, kerugiannya. Karena kalau yang masih hold ya, kan kemarin dia beberapa hari yang lalu dia cum dividen, terus XD turun ya. Akra ini nggak turun-turun ya teman-teman. Tapi sebaiknya kalau membeli adalah tetap mode buy on weakness atau ketika terjadi retracement. Kemudian untuk CPO teman-teman ini banyak yang turun ya. Astra Agrostory break MA200, hati-hati. LSIP juga nggak kuat ya. Kemarin padahal ada sinyal naik semua. SSMS ini rata-rata pada turun semua. Jadi mesti hati-hati semua teman-teman ya. Ini yang sedikit ada kenaikan ini di Gosco Plantation. Ya tapi kemarin juga banyak yang memberi sinyal tapi nggak jadi naik. Jadi memang sementara kita harus berhati-hati dulu teman-teman. Sementara harus berhati-hati dulu. Kemudian untuk saham-saham batu bara teman-teman ini untuk Harum kan batu bara sama metal. Saya masih ada posisi jebol ini belum keluar teman-teman. Nah untuk ini sekalian aja saya tunggu di bawah untuk Harum. Nah ini dalam Fibonacci weekly teman-teman ya. Saya coba tarik trend base. Jadi ini trend base itu ketika satu saham itu naik, maka kita ngebuat trennya itu adalah supportnya ya. Seperti itu, supportnya. Jadi kita coba bikin support. Kalau ini udah ketembus ya. Ini sudah ketembus juga. Ini sudah ketembus. Dan kita menggunakan ini pun sama. Karena dalam tren ini, maka swing low-nya adalah sini. Dan dalam tren itu, kita lihat mana saja yang tertinggi. Dan itu adalah merupakan swing high-nya di sini. Jadi, dasar penarikan Fibonacci trend base adalah di dalam tren itu yang patah. Kita menemukan swing low dan swing high-nya dan ketemu ini. Ini valid ya, cukup valid. Tembus dari 38 di 2200-an, teman-teman. Memang saya kemarin spekulatif di sekitar mau spekulatif di sekitar 2000. 2000 itu kan MA itu kan retracement 50. Tapi ngelihat kondisi seperti ini, sekalian saja saya antri di 1700 untuk Harum ya. Nah, kemudian untuk sektor-sektor batu bara ini teman-teman, saya rasa juga kita mesti berhati-hati karena koreksinya juga masih lanjut ya. Koreksinya juga masih lanjut. Kalau misalkan kita coba tarik dengan menggunakan Fibonacci trend base yang di sini juga udah ketembus, jadi ini valid ya teman-teman. Tren yang ini penembusan Fibonacci tren yang ini, maksud saya Fibonacci yang ini valid karena tembus. Kemudian kalau yang ini belum. Saya rasa memang ini dulu yang kita pakai karena sudah terjadi penembusan tren garisnya ya, makanya disebut trend base Fibonacci. Memang untuk trend base Fibonacci karena dia lebih valid harus melibatkan tren yang ini istilahnya tren yang terbreakdown. Maka Indo Tambang Raya targetnya ada di 30.400 ya. Adaro ini sama juga trend base-nya kejebol, target udah kecapai, tapi Adaro ini masih turun. Ini resort yang terdekat ada di atau support terdekat di 3000-an, berikutnya 2850. 2870-an lah. PTBA jebol juga dan di trend base-nya juga jebol, teman-teman. Jadi 61 berikutnya berapa, Pak? Kalau setelah 61 kan ada 78 retracement di sini ya. 3.500. Ini rata-rata kayak gitu semua. Ini juga sama ya. KKGI juga jebol dari trend base Fibonacci-nya. 38. Maka targetnya ngeri-ngeri nih dalam-dalam nih.
Nah, unit detector belum sih. Ini juga sama, indika energi juga sama ya. Kalau kita gunain trend base rata-rata pada kena semua. Dan ini biasanya cukup valid teman-teman ya. Ini Doit ini dalam daily. Memang agak spekulatif sih saya kemarin masuk di Doit, tapi sekarang udah nggak masuk lagi sih. Ini trend base-nya ini juga saya rasa jebol ini. Nah kan? Sebenarnya sebelumnya yang digunakan adalah Fibo yang atas. Trend base yang atas nih. Ini jebol juga. Jadi swing low ini ke sini jebol, swing low yang lebih besar, trend yang lebih besar. Fibo yang lebih kecil kan ini. Coverage-nya dari swing low ini ke swing high ini, di mana terjadi penembusan supportnya di sini. Kalau itu sudah tembus, targetnya adalah ganti Fibo yang lebih besar, di mana ini swing low-nya kita tarik trend ya, supportnya saham yang naik, maka kita cari supportnya dan tembus di sini. Maka yang kita gunain adalah Fibo yang besar dan dia 61, break juga. Tahanan dia ada di 350 dan 350 EMA 200 dan juga di 316. Sama juga sih, yang lain-lainnya juga sama intinya seperti itu. Kemudian metal ya, metal ini masih turun, ADMR udah saya bahas tadi. Ini untuk Antam sudah mulai ada rebound ya teman-teman. Antam sudah mulai ada rebound. Nah kalau seperti ini teman-teman update Fibo-nya ya. Ini sudah seperti ini. Ya resistan Antam di 2250 itu aja sementara. Inco juga sudah mulai ada rebound kemarin sih, terus hari ini sih masih turun lagi. Ya mesti tetap hati-hati juga buat teman-teman penggemarnya. Ini untuk Tins ya. Untuk Tins dia sampai tajam di 61,8 retracement teman-teman. MDKA juga trend base-nya jebol ya. Trend base Fibonacci-nya jebol, jadi ya coba kita cek ininya ya. Ini juga tren ini sudah 100% habis. Kita gunain trend base saja di sini. Nah, di trend base ini teman-teman dia memang sebelumnya pernah jebol di 38 namun mantul lagi. Nah, sekarang apakah akan seperti itu? Karena jebol tidak kuat di 38 ini ada kemungkinan dia bisa sampai ke sini. Namun demikian di sini kita lihat juga ada banyak demand area di sini ya. Jadi mungkin itu juga yang akan mampu menahan penurunan MDKA dan biasanya ini barang kalau turunnya dalam teman-teman ini juga ribuannya cukup lumayan. Jadi silakan dipantau untuk MDKA ya. Nah kemudian untuk telekomunikasi ini ya memang sebenarnya sudah mulai ada rebound tapi nggak lanjut hari ini. Nah Indosat masih lanjut tapi dia kenaikan hari ini nggak bisa setinggi high kemarin ya. Sepertinya sudah mulai ada take profit ya untuk Indosat. Jadi teman-teman hati-hati juga. Untuk Excel masih lower low ya. Trend itu hari ini naik 2 hari tapi ya masih di situ-situ aja teman-teman. TBIG melanjutkan kenaikannya lagi tapi kurang powerful. Saya rasa lainnya kita skip aja. Terus kemudian saham yang terkait oil related yang sebelumnya memang sudah turun berhari-hari. Ini akhirnya rebound ya. Ada BRPT, SA, TPIA teman-teman. Nah kalau sudah mulai rebound seperti ini tinggal ditarik Fibo-nya aja teman-teman. Untuk mencari peta gerak harga terdekatnya. Sementara pakai ini resistan ada di 729 untuk BRPT ya. Kemudian ini untuk ESA ya. ESA resistan ada di 1028 dan ini TPIA ya. Untuk TPIA kita coba cari rentang gerak yang terdekat. Dia sudah naik melewatin 23 retracement 9685 dan 9838 ya TPIA. Nah untuk konstruksi masih belum ya teman-teman, masih nggak kemana-mana, jadi saya percepat aja. Untuk properti sepertinya cuman Pakuwon aja yang masih melanjutkan kenaikannya tapi tipis. Kalau yang lainnya BSD belum, Asri belum mencari supportnya, SMRA, CTRA belum semuanya. Untuk jalan tol saya satuin juga, ini juga masih cenderung mencari support ya. Nah kemudian untuk semen ini yang bergerak bagus masih melanjutkan kenaikannya itu hanya SMGR. Kalau yang lainnya masih cenderung turun.
Nah, saham-saham media udah mulai rebound ya teman-teman, SCMA, MTK ya. Kemudian MNCN, silakan diutak-atik sendiri. Terus kemudian saham-saham yang biasa saya pantau ini Saratoga belum, masih pada turun, IMAS juga masih turun, ya, sementara nggak bagus. Hanya ASA aja ya. ASA hari ini mulai naik, kemarin mulai naik, namun belum lanjut ya. Eranya juga belum. Nah ini MTK tadi kan sudah. PKIM INKP, grup Sinarmas masih belum. Grup Lipo juga saya skip aja. Sama ayam ya nggak kemana-mana kan dari kemarin-kemarin seperti itu. Nah kemudian farmasi untuk AGI akhirnya kembali lagi mencari support ya teman-teman. Ini saya rasa nggak ada sih yang menarik, pada di situ-situ aja. Jadi itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi para pelaku pasar ini masih menunggu FOMC meeting, yang mana ini FOMC ini krusial ya. Krusial, penting, bisa menggerakkan market. Dan ini adalah aksi fundamental yang bisa merubah fundamental. Jadi sementara memang kita masih wait and see dulu, 50% ke 50% barang. FOMC meeting baru nanti malam ya. Jaga stamina kita, karena trader itu adalah endurance. Kita harus menjaga enduro atau ketahanan kita. Seperti itu dari saya, Surya MS Return Investment ya. Terima kasih teman-teman semuanya.